Selamat datang di podcast Ruang Bahasa. Halo, kenalin nama aku Wahyu. Aku Cika, kenalin aku Gerati. Aku Dewa. Nah, jadi kali ini kita akan bahas tentang bahasa Indonesia yang baik. Yuk, betul sekali. Kita berempat akan mengubah cara pandangan kalian mengenai bahasa Indonesia yang sering kali kalian gunakan seperti Gen Z, di kalangan kalian Gen Z itu loh. Bener banget. Tapi sebelum itu aku jelasin dulu ya tema-tema kita hari ini. Apa Lumayan aja padat sih ya, tuh? tapi ya. Jadi yang pertama itu ada bahasa gaul. Yang Wow. kedua, kekeliruan umum. Dan yang ketiga, pengaruh media sosial saat ini dari segi penggunaan bahasa. Dan yang terakhir adalah tingkat tutur kata kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung mulai aja membahas topik ini. Segmen pertama yaitu bahasa gaul melawan bahasa baku. Yang dimana fenomena ini tuh sering terjadi nih di kalangan Gen Z seperti kita nih, ya kan? Yoi. Ya, yang dimana kita tuh sering membuat bahasa sendiri tuh seperti besti, gasken, healing. Nah, kayak gitu tuh banyak sebenarnya. Itu juga salah satu menjadi kewajiban kita nih sebagai percakapan sebagai Gen Z gitu. Bener banget Wahyu, bahasa gaul itu nggak salah kok. Mm-mm. Justru menunjukkan kreativitas dan dinamika kita berbahasa Indonesia di kalangan Gen Z. Iya benar sih, iya ya benar. Sebagai kita percakapan gitu loh, ya kan, sebagai kita Gen Z. Bener sih, cuman ya disclaimer dulu nih, bahasa baku itu tetap dibutuhin juga tahu, Oh ya? terutama dalam komunikasi resmi. Contoh nih, aku nih seorang pekerja, terus aku minta cuti lah ke atasanku kan, terus aku harus bawa semacam surat ke ruangan dia, terus aku ngomong dong, masa aku ngomongnya kayak gini, Pak, saya mau cuti Pak, pokoknya saya mau cuti karena saya capek dari kerjaan ini, saya mau healing detik ini juga. Oh. Aneh dong, maksudnya Iya. itu nggak resmi teman-teman semua. Ya, jadi intinya bahasa gaul sama bahasa baku itu sesuai konteks saja, Kak. Bahasa gaul itu digunakan kalau ada kondisi santai, sedangkan bahasa baku itu digunakan di kondisi formal. Jadi jangan dibalik ya. Ya, seperti bahasa bakunya waktu kumpul dan bahasa gaulnya nongski itu juga harusnya mengurangi penggunaan bahasa yang tidak diperlukan. Biar kelihatan keren aja sih, tapi jatuhnya jadi garing. Nah, berarti kita sebagai Gen Z nih, kita berarti bisa dong menggunakan bahasa kita sehari-hari itu tergantung situasi atau mungkin lingkungan kita. Ya, kita bisa menyaring kan, bener kan? Kayak misalnya kalau kita sesama nih, jadi kita bisa sharing kayak menggunakan bahasa kamu mungkin ya, atau mungkin ke gitu kan, gitu. Jadi tergantung nih situasi kalian tuh di mana gitu percakapannya, ya kan? Benar. Kita masuk ke segmen 2, salah kaprah yang sering terjadi. Yo, nah, salah kaprah nih yang sering terjadi itu tuh ada beberapa kekeliruan yang sering muncul nih di kita nih yang tanpa kita sadari ternyata itu salah, ya kan? Yang contoh itu seperti pasti kalian tuh kayak sering mengira nih itu tuh benar sih sebenarnya, tetapi sebenarnya itu salah. Yang dimana itu harusnya tuh dipisah menjadi di mana. Kalian tahu nggak? Belum sih. Kita sering keliru sih di situ sebenarnya ya. Iya kan, biasa tuh kita sering di typing tuh, kita sering nulis di mana. Nah ternyata selama ini tuh kita salah artinya tuh harusnya tuh di spasi mana. Nah kayak gitu. Tapi aku juga pernah salah sih. Aku pernah nulis tentang kata apa lagi. Jadi kan ada apa lagi, terus ada apa spasi lagi. Ternyata itu beda maknanya. Terus bedanya di mana? Aduh, kayak ini pernah diperiksa Bu Dama deh, aku salah. Nah, kita juga sering melihat kata-kata tidak baku seperti mensupport. Padahal kan kita memiliki kata mendukung yang lebih indah. Oh ya, apa salah di kata mensupport itu? English, Oh. Indonesian please. Oke. Oh gitu. Jadi bahasa mensupport itu salah tuh berarti. Iya, salah. Karena menggabungkan kedua bahasa yang seharusnya itu tidak digabungkan gitu kan.
support, harusnya tuh mendukung aja. Ya bener. Tapi biasanya fenomena kayak gini nih kita dapat pas dibaca teks media sosial, biasanya di Instagram gitu tuh kan banyak autocorrect. Ya bener banget tuh tadi tuh di teks sosial media maksudnya itu tuh bisa kita mendapatkan bahasa-bahasa tuh yang kurang baku atau mungkin salah kaprah yang dimana sebenarnya bahasa itu tuh tidak ada tapi menjadi ada karena kurangnya media sosial untuk mengkoreksi caption-caption yang ada di postingan tersebut gitu. Iya sih, kayak banyak apa ya, slang gitu gak sih di medsos gitu kan. Jadi ya kayak kebiasaan gitu loh kita makainya, padahal itu kita tahu itu salah seperti itu. Makanya kita tuh kalau misalnya bermedia sosial tuh kita harus bisa saring mana tuh yang benar, mana yang salah. Bener. Jangan terima mentah-mentah yang salah-salah, kita tuh harus nyaring ini benar nggak, ini salah nggak gitu. Oke, masuk ke segmen 3. Mengapa bahasa Indonesia itu dianggap kurang keren? Sayang Di sini kenapa sebagian anak muda itu merasa bahasa Indonesia itu kurang menarik dibandingkan bahasa asing? Kenapa ya? Tapi kata aku bahasa Indonesia itu udah keren kok, jujur, easy. Menurutku nih, kayaknya karena paparan konten luar negeri deh. Jadi kan banyak kali kalimat-kalimat slang yang kita gunakan kan, kayak OMG atau enggak thank you atau enggak sorry guys, kayak gitu-gitu deh. Iya Iya, benar. Iya, kayak karena tren media sosialnya kita tuh sebenarnya karena media sosialnya kita bikin kayak bahasa Indonesia tuh kayak kurang keren karena kurang digunakan gitu kan di media sosial tuh. Karena kita tuh terlalu sering menerima nih adaptasi bahasa dari luar. Jadi karena itu bahasa baru di kita dan kita mungkin ya gara-gara misalkan nih aku tahu nih bahasa kayak no cap kayak gitu. Kamu tahu apa artinya no cap? Apa tuh? Nggak tahu juga. Tapi kan, nah itu yang buat bahasa Indonesia tuh menjadi kurang diminati atau mungkin kurang. Oh iya, benar banget. Padahal bahasa Indonesia tuh keren loh. Iya. Kita tuh punya kosakata halus, kosakata yang tegas gitu loh. Bahkan ini bisa terdengar profesional, lucu, romantis kayak. Kita tuh punya banyak sebenarnya Iya, kita tuh punya banyak banget sebenarnya. Soalnya dari adaptasi. Iya, benar banget. Jadi Kita bukan tenggelam dalam bahasanya ya. globalisasi. Oke, benar banget. Jadi bukan bahasanya yang salah ya, teman-teman, melainkan sikap kita yang terlalu cepat untuk menerima budaya asing. Iya, benar. Jadi itu dari kitanya sendiri nih. Harusnya kalau kita berbahasa Indonesia itu kita udah keren juga. Kita harus bangga punya bahasa Indonesia. Bener banget. Bener banget. Gitu. Segmen keempat, apakah media sosial bisa merusak atau mengembang bahasa Indonesia? Menurut kalian gimana? Kalau menurut Galati gimana, Ge? Menurut aku sih medsos itu sering disebut biang keladi kekacauan bahasa, ya nggak sih? Kenapa? Kenapa tuh kalau boleh tahu? Oh, aku tahu nih pasti karena itu dari kita yang tadi tuh karena sering munculnya istilah-istilah seperti mager, baper, gabut kan? Oke, gabut, terus tuh slay dan delulu, hingga skibidi yang, aduh aku juga nggak ngerti tuh bahasa apa sebenarnya tuh, yang bahasa yang tidak ada menjadi ada yang dan KBBI pun hampir menyerah itu loh gara-gara Gen Z membuat bahasa yang mungkin agak aneh gitu artinya. Tapi dilihat dari sisi positif, media sosial itu memperkaya bahasa. Ia menciptakan istilah baru yang praktis, relevan, dan mudah dipahami oleh kita semua. Tapi negatifnya ya gitu sih, kita terlalu cepat gitu kita terlalu cepat melihat gitu sehingga kan kita kan setiap hari pasti ngelihat medsos. Kita tuh apa-apa medsos. Jadi kayak kekeliruan tuh pasti kita cepet banget kita tuh terima gitu loh. Hoax tuh kita pasti dapat, kita lihat setiap hari. Itu juga belum tentu benar, belum tentu juga salah. Maksudnya orang-orang tuh susah gitu dia tuh menyaring bahasa betul. dari media sosial tuh karena media sosial itu juga banyak penyebaran berita itu sangat cepat gitu loh guys juga. Benar banget. Tapi menurut kalian tuh media sosial itu merusak apa enggak nih? Jadi statement kalian nih
Jawabannya jeng jeng jeng. Tidak merusak. Wah, Karena kenapa? media sosial itu hanya mempercepat penyebaran. Setuju sih, setuju sih. Kita sebagai anak Gen Z kan pengen juga berbahasa yang keren gitu Iya. loh. Tapi tetap dengan kaidah yang benar. Ya, jangan juga kayak pakai bahasa Indonesia nih, tapi pakai nada luar negeri kayak Kebiasaan siapa tuh yang sok Inggris malah merusak bahasa yang indah seperti you mau kemana sih? Lu keren tapi kok jadinya sok keren dasar Ya, ya. cringe. Garing kriuk keras. Agak alay ya, padahal kan kita bisa bilang kayak kamu mau kemana emang? Bener banget. Tuh kan, bahasa Indonesia tuh keren. Kamu mau kemana? Kamu siapa? Di mana? Tuh, keren kan bahasa Indonesia. Daripada bilangnya, you mau kemana? Kayak Kurang enak aja dilihat. nyangkut gitu. Bener banget. Oke, kita udah di segmen kelima, segmen terakhir pada hari ini. Tapi nih, sebelum ini kan segmen terakhir nih. Nah, setelah ini tuh kita ada games teman-teman. Game satu berhubungan dengan ruang bahasa kali ini. Iya, bener banget. Nanti kita bakalan, ya nanti. Dan juga di games itu bakal ada tantangannya tersendiri. Jadi nanti kita bakalan, ya nanti dah segmen terakhir dah tuh, gampang. Kepo. Nah, topik kita terakhir ini apa tuh Kak Dewo? Kalau Nah. boleh tahu nih Kak Dewo. Di segmen terakhir ini kita akan membahas lu, gue, kamu, aku, atau saya, anda. Nah, topik kali ini sering banget kita pakai buat menentukan suasana pembicaraan, kayak sama siapa kita bicara gitu. Nah, kalau seperti lu gue itu cocok untuk teman dekat, jangan dipakai untuk pengajar, atasan, atau mertua kalian, kecuali kalian kalian siap menerima konsekuensinya. Kalau aku sih nggak mau ya, kan aku mau naik kasta jadi jero. Iya bener banget. Ya deh, Oh my Jero. Kalau kita deh, Lanjut ya, kalau di aku mau bahas tentang aku kamu. Kalau aku kamu itu netral ya, dia bisa untuk pertemanan, terus bisa untuk percintaan. Pokoknya cocok deh. Tapi dia juga bisa untuk hubungan yang kurang jelas nih. Tau nggak apa? Apa? HTS. Aduh. Hubungan tanpa status. siapa tuh? Iya nggak Wahyu? Aku kan nggak HTS. Oh, nggak Di- HTS. Apa yang pakai aku kamu? Oke. Langsung gitu loh, langsung pakainya bebek. Langsung pakai gitu, nggak Ya, pakai aku kamu. Ya. Oke, berarti tuh aku kamu tuh tergantung situasi gitu ya Kak ya. Yoi. Ya, oke. Nah, sama juga nih halnya dengan saya Anda. Dah dari nadaku nih, saya Anda. Dah semi formal kan. Nah, itu kalian bisa pakai saya Anda itu di situasi yang formal. Mungkin sama atasan, sama dosen, sama Bu Dama. Udama. Nah, itu juga kita bisa pakai saya Anda, bukan dibalik, malah kamu pakai. Nanti kamu malah nilainya turun. Betul. Dan juga mungkin ini bisa dipakai, jangan dipakai juga pada saat kumpul-kumpul kayak ini. Ambilin dong punya saya. Nah, nanti tuh bakalan diolok-olok gitu. Jadi tergantung situasi kalian nih menggunakan bahasa aku kamu atau mungkin saya Anda. Iya, Ya kan? bener banget. Gitu. Oke, kita akhiri Segmen kali ini dengan games. Dibalik layarnya ada kakak. Say. Oh, mana gamesnya? Gamesnya dong kak. Jadi nanti kalian, aku kasih 4 nomor. Jadi kalian pilih salah satu dari nomor tersebut. Nanti dari salah satu nomor tersebut ada soal buat kalian harus jawab. Kalau kalian tidak bisa jawab, ada hukumannya. Oke. Berat ya? Main ya. Aku pilih nomor 1. Aku 2. Masih milih duluan. Sama Kita dari kanan ya, dari kanan. Benar, dari dari kanan. kanan. Dari kanan. Kanan siapa nih? Saya. Kananku. Saya. Aku. Pilih Aku nomor 1 nomor- apa, Pak? Aku nomor 1. Nomor 1. Aku angkat Tuhan. Oke. Cinta 2.
Ya udah nomor 3. Udah 4 berarti aku Udah terakhir kan. bukan, ya udah. Ya udah kalau kayak gitu Ya udah dari mana nih dulu? dari Dewo. Ya. Dari Dewo. Soal nomor 1. Ya. Apa tuh? Bentuk kata yang benar adalah Ya. A. Sekedar. B. Sekadar. Ada 2 B. Sekadar. Jangan. Benar. Dia Oke. selamat, dia selamat. Selamat. Oh berarti Lanjut. pilihan ganda nih. Iya, bilang ganda. Emang ada syarat Ya, pintar. ya. Calm down. Lanjut. Hoki aja. Ya, Lanjut nih, lanjut. untung aja. Ya lanjut. Nomor 2. Jawab Geratea. Aku udah Pilihan penulisan yang tepat. A. Ke sekolah nyambung. B. Ke sekolah. Jawabannya ke sepatu. Tapi benar. Oke. Kita lanjut ya. Soal nomor 3. Bentuk kata baku yang tepat adalah A. Zaman. B. Zaman. B. Apa? Zaman. Aku tuh enggak. Oke, ini. Nomor 4. Nomor 4. Ya aku udah enggak cuma. Penulisan yang benar adalah Yuk. A. Ustadz. Nah. B. Ustadz. Ustadz pakai Z sama pakai S. Ustadz pakai DZ D. atau Ustadz nggak pakai D. Pakai Z. Oke, D berarti. Berarti utas gitu nih. Ustadz atau Ustadz. U-Z. U-S-T-A-Z atau U-S-T-A-D-Z. Ustadz atau ustaz. Utats. Ustadz. Oh ya, A. Ya. Jawabannya Ustadz tidak pakai D. Hukuman. Kelihatan ya siapa yang paling ini dari dia. Jadi hukumannya adalah makan mie pedas. Jeng. Gua tahu. Mie pedas. Ada rambut. Ini Kok ini rambut-rambut gitu ya? udah lah. Silakan. Udah. Pak Wahyu. Oh, perlu minum kan? Perlu Enggak, perlu. Wahyu harus challenge, Kak, boleh minum ya teman-teman. Berapa nih? Satu suap kan? Satu suap. Woi, habisin dong. Belum ada. Habisin dong. Sesuai perjanjian tadi habisin. Oke. Nggak ada. Semangat. Semangat. Ayo. Aduh, apa yang bikin soal? Dia udah sombong tadi. Karena kita trio pinter ya. Oke, soal pertama. Udah. Ben. Delicioso. 3 kali dah makannya. Habisin aja. Mubazir lo habis lu. Ya nanti zoom mukanya Wahyu ya. Bener lagat, coy. Nah, teman-teman, itu pas kita lagi buat mie, Wahyu ngisiin masako. Nggak bener. Pedas masako. Coba. Bisa enggak? Tapi aku udah minum. Kapan ya aku mau minum? Sampai segmen ini selesai. Kita penutupan dulu nggak sih? Iya benar banget. Oke teman-teman, ini podcast kali ini kita sudah selesai. Mari kita tutup segmen kali ini dengan Wahyu pertama berbicara. Ternyata videonya kepotong. Wih, media. Nah, itu dia tadi pembahasan kita pada hari ini. Gimana? Udah keisi kan? Sebagai penutup, mari kita ringkas. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang fleksibel dan kaya. Bahasa gaul boleh digunakan, tapi bahasa baku harus dipertahankan. Dan konteksnya adalah kuncinya. Media sosial juga bukan musuh, tapi hanya sarana.
Yang menentukan baik atau buruknya tetaplah kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir episode Ruang Bahasa kali ini. Ruang Bahasa, ruang penuh cerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.